Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 2 SD Al-Kafah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 7 tentang kasih sayang terhadap sesama. Pada buku ditulis memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Adapun pembelajaran kita adalah perilaku kasih sayang. Kemudian memiliki perilaku kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Fatihah ayat 3. Kemudian menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Yang pertama, kasih sayang kepada orang tua. Sebelum melanjutkan, silakan kalian baca pada halaman 53. Di situ ada kisah tentang Haifah dan Hunafah. Baik, kita lanjut. Yang pertama, kasih sayang terhadap orang tua. Sebagai anak, kita harus mendoakan orang tua agar orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Kemudian kita sebagai seorang anak harus menuruti perintah orang tua, yakni kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, mencium tangan keduanya ketika berangkat sekolah. Baik ini dilakukan ketika kita dalam kondisi normal, tidak dalam masa pandemi saat ini. Tapi kalau masa pandemi ini orang tuanya mau berangkat kerja, silakan kalian salam. Kemudian membantu meringankan pekerjaannya. Ya ini dengan cara kita bantu orang tua kita di rumah. Contoh, membersihkan halaman, rumah, dan membersihkan piring. Kemudian merapikan kamar tidur kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang kepada teman. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, menjenguk ketika teman sedang sakit. Kemudian menolong teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, kasih sayang kepada guru kita. Kita harus sebagai siswa, kita harus menuruti perintahnya selagi perintah itu dalam posisi baik, ya, menuju ke arah yang kebaikan. Kemudian kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru kita. Kemudian memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian mencium tangannya dengan membungkukkan sedikit badan. Itu tanda kita menghormati guru kita. Kemudian yang keempat, kasih sayang kepada tetangga. Pasti kita semua punya tetangga ya, kecuali kita tinggal di hutan. Kalau di hutan, tetangga kita adalah makhluk yang ada di hutan, ya, seperti hewan-hewan, tumbuhan, itulah tetangga kita. Tapi kalau kita dalam posisi di kota seperti ini, pasti kita semua memiliki tetangga. Yang kita lakukan adalah menengoknya apabila sakit. Kemudian saling menyapa apabila bertemu di jalan. Kemudian datang melayat ketika ada tetangga yang meninggal. Seperti dalam gambar berikut ini. Kemudian memenuhi undangannya apabila mengadakan acara. Kemudian tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga. Misalnya membunyikan radio dengan suara keras. Mungkin saat ini radio sudah tidak lagi didengar. Tapi kita mendengarkan musik. Musik langsung dari speaker yang luar biasa dahsyat kuatnya. Sehingga mengganggu tetangga kita. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, itu contoh perbuatan tercela. Dan kita akan dibenci oleh tetangga kita. Baik, yang kelima adalah kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Ini maksudnya bukan berarti kita harus tinggal di hutan, ya. Ini maksudnya ada hewan di sekitar kita. Contoh hewan peliharaan itu seperti kucing. Kemudian tumbuhan itu seperti bunga-bunga yang saat ini sedang viral, ya. Kita rawat dan kita jaga. Kita beri pupuk, kita racun hamanya, kemudian kita sirami setiap harinya. Seperti contoh, yaitu
kita memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan. Kemudian menyirami dan merawat bunga, kemudian tidak memukul hewan. Kemudian memiliki perilaku kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Fatihah ayat 3. Yang pertama, manusia disebut dengan makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendirian. Kemudian selanjutnya manusia diperintahkan Allah untuk saling menyayangi. Kemudian bentuk kasih sayang sama manusia dapat dilihat dari sikap tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Kemudian jika ada teman atau saudara kita yang sedang terkena musibah, hendaknya kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan cara menolong mereka. Kemudian jika kita sering berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan dibalas dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah di dalam surah Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Artinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya adalah Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap kita dengan berbagai cara. Seperti kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Kemudian yang kedua, untuk membalas kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita selalu bersyukur dan taat kepada perintahnya. Kesimpulannya adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Kemudian kita harus meneladani sifat kasih sayang Allah dengan menyayangi sesama manusia. Yang terakhir, apabila kita menyayangi orang lain akan menyayangi kita. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, jadi di sini kita harus kenal dulu baru sayang. Tapi tidak begitu pula. Walaupun kita tidak mengenal, contoh ada seorang peminta-minta, kita ya dengan rasa kasihan kita memberinya. Baik, demikian penjelasan Bapak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.